Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i walmu ersalin, nabiyina wa habibina, Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa men tabi'ahum, bisanin ila yaumidin, amma badu. Salam rahayu saudaraku. Salam berjumpa lagi dalam channel Perjalanan Jiwa. Dengan kajian hari ini adalah tentang ilmu mengenal Allah. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channelnya rame. Terima kasih. Ilmu mengenal Allah. Ilmu dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi jadi 4 jenjang. 1. Syariat. 2. Tarikat. 3. Hakikat. 4. Marifat. Yang 4 jenjang ini dibagi di 2. Syariat dan tarikat disebut ilmu syariat atau ilmu zahir. Cara beribadah kepada Allah secara zahir disebut ilmu fikih. Hakikat dan marifat disebut ilmu hakikat atau ilmu batin. Cara beribadah kepada Allah secara batin atau disebut ilmu tasawuf. Selain itu ada satu lagi ilmu wajib, yaitu ilmu tauhid untuk tahu kepada siapa kita beribadah. Ilmu tauhid, bagi yang sudah paham serta mengerti benar akan ilmu tauhid, akan sangat mudah menempuh jalan ini, karena mengerti tauhid sudah mengenal Allah, hanya saja belum menyaksikan. Paham dan mengerti tauhid, kenal akan Allah hanya saja belum merasakan atau wusyul kepadanya. Ilmu tauhid hukumnya wajib dipelajari karena siapa yang mempelajarinya, kenal akan Allah. Menuju marifatullah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, men arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal akan Tuhannya. Bagaimana mengenal diri hingga dapat mengenal Tuhan? Ketahuilah bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan potensi yang dimilikinya hingga memungkinkan manusia berhubungan langsung dengan penciptanya. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahui, karena itu rahasia tertutup oleh hijab-hijab, tetapi hijab-hijab itu akan terbuka asal kita sudi menempuh jalannya. Dari itu kajilah diri, lihatlah ke dalam diri sendiri, terus ke dalam hingga sedalam-dalamnya. Sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenalilah diri lebih dahulu. Sebelum kita mengenal diri, kenalilah 2 perkara. 1. Kenalilah asal kejadian diri kita lebih dahulu. Adapun asal kejadian diri kita, ialah dari Nabi Adam. 2. Kenalilah apa yang mula-mula dijadikan Allah. Adapun yang mula-mula dijadikan Allah, ialah Nur Muhammad. Lalu Allah Ta'ala menjadikan ruh dan jasad sekalian alam ini, juga dari Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun unsur yang ada pada diri kita manusia ini adalah 1. Jasad, yaitu tubuh kasar yang dapat dilihat, yang mempunyai kepala, badan, tangan, kaki dan lain-lain. Jasad kita dari Nabi Adam, tercipta dari tanah, dan tanah tercipta dari air, dan air tercipta dari angin. Dan angin tercipta dari api, dan api tercipta dari Nur Muhammad. 2. Ruh, yaitu tubuh halus yang tidak dapat dilihat. Ruh dijadikan oleh Allah dari Nur Muhammad juga sebagai penghidup jasad. Ruh ya, nasab ke sekalian tubuh disebut nyawa. Selain jasad dan ruh, manusia juga mempunyai unsur berikut yang perlu diketahui. 1. Akal dan hati. Akal ialah sarana untuk berpikir secara zahir dan hati
atau mata hati atau ruh ialah sarana untuk berpikir secara batin. 2. Rahasia ialah harta yang tersembunyi pada ruh, yang merupakan kekayaan ruh, yang tersimpan di balik sumber kehidupan itu. Diri kita bahkan alam ini pun penuh dengan rahasia-rahasia tersembunyi, yang tentunya rahasia itu dapat diolah atau dimanfaatkan, hanya saja sebagian besar manusia jarang mengetahuinya. Dalam diri kita banyak rahasia-rahasia yang bisa diolah atau dimanfaatkan sesuai yang Allah perintahkan. Tinggal lagi kita sebagai hamba Allah, apakah mau memanfaatkannya atau tidak. Mengenal diri di sini bukanlah diri kasar jasmani, tapi dengan adanya jasmani membawa kita mengenal akan adanya diri halus atau ruhani. Kemudian ruhani dengan rahasia-rahasia yang dikandungnya, insya Allah akan membawa kita mengenal yang sebenar diri, yakni Nur Muhammad. Adanya kita dengan Nur Muhammad, mengenal Allah juga dengan Nur Muhammad. Jasad dijadikan dari nur, yaitu pancaran Nur Muhammad, lalu ke dalam jasad dimasukkan oleh Allah ruh, yang juga dijadikan dari nur, yaitu Nur Muhammad juga disebut Nurun ala Nurin. Jadi keduanya yakni jasad dan ruh adalah Nur Muhammad juga, maka mesrakanlah Nur Muhammad pada diri zahir dan diri batin pada sekalian alam, sampai diri tubuh ada di dalam diri Nur Muhammad. Apabila sudah satu yang dipandang, hanya Nur Muhammad itu, di otak dan hati kita, bahkan seakan-akan di mata kita, insya Allah akan membukakan keindahan zat wajibul wujudnya. Sekian dan terima kasih, semoga kajian hari ini dapat bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.